Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Mas Restu. Jadi untuk kali ini saya ingin berbagi cerita atau pengalaman saya atau kultur shock saya selama 3 tahun bekerja dan tinggal di Jepang. Jadi guys, selama saya tinggal di Jepang itu mungkin banyak ya kultur shock, perbedaan budaya ketika ada di Indonesia sama di Jepang. Mungkin kultur shock yang saya alami mungkin pernah kalian rasain selama berada di Jepang, dan mungkin teman-teman yang sekarang lagi berjuang mau pergi ke Jepang atau bekerja di Jepang mungkin nanti bakal ngerasain seperti saya gitu. Jadi kultur shock yang saya ceritain ini pengalaman saya pribadi dan pernah saya rasain. Yang pertama, pas waktu musim panas. Pas waktu musim panas itu saya nggak tahu, misalkan di Jepang itu maghribnya di atas jam 8. Tuh, saya nggak tahu sama sekali. Dan subuhnya itu kurang lebih jam 4. Mungkin itu kultur shock yang saya alami ya selama di Jepang. Jadi pas waktu saya datang pertama kali ke Jepang, saya kan nunggu temen-temen nih sama yang lain rombongan. Jadi pas dari bandara Narita mau pergi ke Senta itu saya kurang lebih 2 jam, kalau nggak salah ya 2 jam. Itu saya perjalanan, terus pas waktu di jalan saya ngeliat jam di bis. Jam di bis itu 6:30. Tapi 6:30 itu seperti kayak di Indonesia, jam 5. Jadi agak lumayan aneh menurut saya. Gitu. Terus maghribnya itu jam 8 lebih. Jadi agak lumayan kaget juga melihat kayak gitu. Jadi mungkin itu pengalamannya bagi saya pribadi, dan mungkin itu berharga bagi saya karena nggak saya dapetin di Indonesia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pas waktu saya belajar di Senta, saya pernah dimarahin sama sensei saya karena nerima barang punya teman saya. Jadi ceritanya itu, saya kan lagi nongkrong nih di depan Senta atau di rumah ya. Di rumah tuh. Di depan rumah ngobrol sama teman-teman. Sebelumnya teman saya itu mesen kartu internet Jepang. Jadi mesen buat 9 orang, udah dipesan, dan pas waktu itu kurirnya datang. Nah sebelum kurirnya datang, kita tuh sodang dulu, ngobrol dulu sama sensei yang lagi ngawas di situ. Pas banget yang ngejaga itu, yang ngajarin itu sensei mantan tentara. Kita laporan misalkan nanti sore itu bakalan ada barang yang datang, itu punya teman saya, ya punya kita sih. Terus kata senseinya itu bilang, ini yang saya tangkep ya, nanti misalkan ada kurir datang terus diambil barangnya, terus diserahin ke sensei gitu. Ternyata yang sensei omongin itu, nanti misalkan ada kurir datang, panggil sensei yang ambil gitu. Jadi kan pas waktu itu kan saya salah denger nih, karena mungkin bahasa Jepang saya masih kurang. Jadi saya ambil barangnya, serahin ke sensei nih. Pas waktu itu saya kena omel dan kena marah. Jadi saya agak lumayan kaget. Dibentak, dibilangin
pencuri kayak dorobo, intinya yang kotor lah. Jadi pas waktu itu saya kaget, terus sehari saya kena sakit demam karena kaget juga sih, kan nggak tahu kan aturannya seperti apa di Jepang. Ya mungkin adab sih, adab juga. Emang saya juga salah pas waktu itu karena ya asal ambil aja gitu. Jadi itu pelajaran yang saya ambil. Tapi pas waktu saya nyampe di perusahaan yang sekarang ini, tapi ya biasa aja gitu, biasa aja. Jadi misalkan ada paket teman saya, ya paling diambil terus diserahin ke orangnya gitu. Tapi biasanya emang kurir di sini tuh langsung nyerahin ke orangnya biasanya gitu. Tuh, kultur shock ketiga itu tetangga di Jepang itu nggak ngobrol sama kita. Jadi selama saya 3 tahun di sini itu saya jarang atau kayaknya nggak pernah deh ngobrol sama tetangga yang di sebelah. Tegur-teguran misalkan ada jemuran yang jatuh terus atau ada hujan. Jadi jarang sih ngobrol sama tetangga yang di sebelah. Emang bener-bener misalkan di Jepang itu ya lu gue gitu. Jadi jarang ngeganggu orang lain itu. Terus yang keempat itu orang Jepang misalkan kerja sampai mati. Jadi ibaratnya gila kerja gitu. Jadi pas waktu pertama saya datang ke Jepang itu agak lumayan heran, agak lumayan bingung, dan agak sok juga sih kaget. Misalkan emang orang Jepang itu misalkan kerja gila-gilaan. Misalkan ibaratnya kayak saya kan di sini punya onisang nih. Onisang itu paman. Jadi dia pas waktu pertama kali datang ke Jepang, dia itu ngerjain semua kerjaan. Padahal di sini itu ada 2 onisang, yang gede sama yang kecil. Tapi yang gede itu mungkin karena emang udah tua, terus juga emang tenaganya udah habis gitu, udah nggak bisa, paling ngerjain yang ringan-ringan doang. Tapi yang Onisa yang kecil ini emang kerjanya gila-gilaan. Dia ngambilin misalkan anak Chishusei atau Kensusei yang kerjanya di kerang, itu pasti tahu ngambil tanean yang udah jadi buat ditosu. Itu beratnya minta ampun. Dia ngambil sendirian loh, gila-gilaan. Jadi agak lumayan heran juga sih misalkan lihat Onisang kerja kayak gitu. Terus dia ngerjain kerjaan yang di laut, dia benerin keramba dan segala macam. Dan jam kerjanya juga lumayan panjang. Katanya kemarin itu kan saya ngobrol tuh sama Onesang, bibi atau anaknya bos. Terus saya ngobrol jam berapa sih Onisang misalkan kerja waktu musim dingin. Dia bilang, jadi Onisang itu misalkan tidur jam 7 dan bangun jam 12. Jadi cuma 5 jam tidurnya, cuma 5 jam. Dan dia berangkat kerja jam 12:30 itu. Jadi katanya itu dia kerja jam 1 sampai jam 5 sore. Bayangin aja katanya, 16 jam setiap hari. Jadi ya emang orang Jepang misalkan kerja emang bener gila-gilaan sih. Agak lumayan heran dan kaget juga. Itu sih pengalaman saya selama di sini. Mungkin masih banyak lain kultur shock, tapi yang untuk saya alami untuk sekarang mungkin cuma itu aja. Mungkin 4 itu aja. Pas waktu Natsu maghribnya jam 8. Yang kedua saya dimarahin karena ngambil paketan. Ketiga tetangga di Jepang jarang ngobrol. Dan keempat orang Jepang bener-bener kerja mati-matian gitu. Mungkin ada ya di antara kalian Onisanya ada yang katanya kerjaan sedikit, ada, tapi itu tergantung orangnya sih maksudnya. Tapi di tempat saya kayak gitulah gitu. Jadi mungkin sekian dari saya.
Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And terima kasih. Bye bye.